Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 3, tema 7. Di subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Di pembelajaran 6 kali ini, kita akan belajar perbedaan sifat dan kebiasaan. Ini ada di halaman 56 sampai dengan 59. Yuk dukung terus channel Karina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ke teman-teman lainnya. Nah, yang udah subscribe dan udah dukung terus channel Karina ucapkan terima kasih banyak ya adik-adik. Nah, di kolom komentar boleh juga tuliskan asal sekolah dan juga dari kota mana. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini adalah yang pertama, dengan membaca teks, adik-adik dapat mengidentifikasi hal baik atau dampak positif dan hal tidak baik atau dampak negatif dari keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Melalui diskusi, adik-adik dapat menginformasi pendapat mengenai hal baik atau dampak positif dan hal tidak baik atau dampak negatif dari keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati hasil diskusi, adik-adik dapat menuliskan kembali hal yang perlu ditiru atau dampak positif dan hal yang harus dihindari atau dampak negatif dari keberagaman karakteristik individu dengan tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik. Ini tadi ada di halaman 56 ya. Nah, ini ada Siti, Dayu, Lani, Edo, Beni, dan yang lain. Ini mereka sudah jadi nih tempenya ya. Mau ngapain sih mereka? Kita lihat yuk. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Oh, jadi mau masak adik-adik. Nah, mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Nah, Siti ingin membuat tempe balado. Ya, karena Siti suka pedas. Nah, Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Nah, Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Kemudian Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng karena asin dan gurih. Ya, jadi hanya digoreng biasa aja. Coba lihat adik-adik, ini berbeda-beda ya. Kesukaannya atau kebiasaannya atau kegemarannya. Kita lihat yuk lanjutannya. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Wah, memaksa nih adik-adik. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Nah, Edo tetap bertahan nih sama keinginannya, yaitu semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Nah, kalau kita saling menginginkan hal yang kita mau atau egois ya adik-adik, itu yang ada nggak akan ada yang terjadi atau tidak akan ada yang terpenuhi keinginannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa berdiskusi untuk menyelesaikannya adik-adik, bermusyawarah seperti dalam Pancasila ya. Sila keberapa? Sila keempat. Iya, betul sekali. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Ya, jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak adik-adik. Akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi, berdiskusikan akhirnya untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Harus berdiskusi atau bermusyawarah. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Ya, tenggang rasa ya adik-adik. Begitu pula Edo dan Lani, mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, akhirnya semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Ya, nah ini nanti semuanya bisa makan karena sudah disepakati. Ya, perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Nah, sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi
terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Nah, tadi Karina sempat sebut tenggang rasa. Nah, tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Seperti tadi Siti ya, Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Ya adik-adik ya, jadi adik-adik juga harus memahami kalau teman adik-adik tidak sama keinginannya, tidak sama kesukaannya dengan adik-adik. Dan tidak boleh memaksakan kehendak ya. Yuk kita lihat di sini, diskusikan dengan temanmu mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari tiap orang. Nah, lalu amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Nih, macam-macam yang akan ada ya ketika kita ada perbedaan. Yang pertama, muncul sikap tenggang rasa. Kedua, berbeda pendapat. Perang antar suku bangsa. Memahami perasaan orang lain. Ya, ini ada yang positif dan ada yang negatif ya adik-adik. Ada yang positif, tapi ada juga yang negatif. Kemudian saling melengkapi satu sama lain, memicu pertengkaran, menghargai perbedaan, memaksakan kehendak, memperkaya wawasan, dan tidak mau bersatu. Nah, ada macam-macam, ada yang positif dan negatif. Ya, kita tandai dulu yuk yang positif yang mana adik-adik. Muncul sikap tenggang rasa. Ya, tadi memahami tenggang rasa ya, ini pastinya positif. Berbeda pendapat. Nah, kalau berbeda pendapat ini boleh sebetulnya adik-adik, tapi nanti kita lihat dulu ya berbeda pendapatnya seperti apa. Ya, ini Karina akan menambahkan positif atau negatif, tergantung ya berbeda pendapatnya sampai gontok-gontokan atau sampai bertengkar atau tidak. Lalu perang antar suku bangsa ini pastinya negatif. Memahami perasaan orang lain, positif. Kemudian saling melengkapi satu sama lain, ini juga positif. Memicu pertengkaran, ini nggak boleh. Menghargai perbedaan, ini positif. Lalu memaksakan kehendak, ini juga negatif. Memperkaya wawasan, ini positif. Dan tidak mau bersatu, ini negatif. Nah, itu adik-adik ya. Tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut. Nah, yang perlu ditiru kira-kira menurut adik-adik yang positif atau yang negatif? Nah, yang positif ya adik-adik. Yuk kita tuliskan di sini adik-adik. Kita masukkan ke sini masing-masing yang perlu ditiru yang mana ya. Yuk, yang pertama muncul sikap tenggang rasa. Ini positif, berarti kita masukin di bagian perlu ditiru. Ya, kemudian setelah itu beda pendapat. Ini Kak Rina mau masukin di negatif aja dulu ya. Oke, kemudian perang antar suku bangsa. Waduh, ini tidak boleh adik-adik. Ini harus dihindari. Kenapa? Karena bisa menimbulkan perpecahan. Ya, jadi perpecahan suku itu sangat berbahaya ya, bisa terjadi perang, kemudian saling bunuh, pokoknya jangan deh ya. Kemudian memahami perasaan orang lain, ini baik sekali. Kita berempati atau kita memahami perasaan orang lain. Kalau tidak suka pedas ya kita pahamin saja. Kemudian saling melengkapi satu sama lain ya. Nah, ini juga perlu ditiru. Lalu memicu pertengkaran, ini negatif. Ini kita taruh di bagian jangan ditiru atau perlu dihindari. Lalu menghargai perbedaan, ini positif ya. Jadi kita masukkan ke bagian perlu ditiru. Nah, di sini kemudian setelah itu memaksakan kehendak. Ya, kita boleh aja punya kehendak, tapi kalau ini terkait dengan banyak orang, kita nggak boleh memaksakan kehendak kita sendiri. Harus tadi apa? Berdiskusi adik-adik ya, atau bermusyawarah. Kemudian memperkaya wawasan. Nah, ini perlu ditiru. Kenapa sih memperkaya wawasan? Jadi ketika kita ada perbedaan, kita jadi tahu nih adik-adik, oh ternyata kalau orang suka pedas itu berarti kenapa gitu ya. Misalnya ternyata kalau orang suka pedas ternyata ada juga manfaat dari cabai dan sebagainya ya.
Nah, lalu tidak mau bersatu, ini juga nggak boleh ya. Nah, itu dia ya adik-adik ya, yang perlu ditiru dan yang perlu dihindari. Coba kita lihat, ada lanjutannya. Sikap yang perlu ditiru memberikan akibat positif atau baik. Positif ya adik-adik ya, ini harus ditiru. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Ini harus kita hindari. Oke, silakan adik-adik pahami kembali apa yang baik atau positif dan yang tidak baik atau negatif. Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!